Horas, selamat pagi Amang Inang dan keluarga. Kita bertemu kembali dalam renungan Carpe Diem pada tanggal 9 Maret 2022. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 785 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam Ulangan 5 ayatnya yang ke-21. Demikian bunyinya, jangan mengingini istri sesamamu, dan jangan menghasratkan rumahnya, atau ladangnya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah salah satu dari ke-10 hukum Taurat yang disampaikan Allah kepada bangsa Israel melalui Musa, agar bangsa yang dikasihinya itu hidup dalam keteraturan, hidup dalam kesetiaan, melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Selama perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan, tidak sekali dua kali mereka melakukan hal yang melukai hati Tuhan. Tidak sekali dua kali mereka menyimpang dari jalan Tuhan. Mereka berteriak-teriak marah ketika diperhadapkan dengan kesusahan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Musa mengingatkan kembali agar umat Israel berpegang teguh pada Taurat Tuhan yang telah disampaikan kepada mereka sejak dibawa keluar dari Mesir. Mungkin banyak dari antara mereka
yang berangkat dari tanah Mesir tidak sampai tiba di tanah Kanaan. Bahkan Musa sendiri pun tidak sampai di sana. Itulah sebabnya mereka harus hidup di dalam kesetiaan, hidup dalam ketaatan, melakukan firman Tuhan dan menjauhi larangannya. 10 hukum Taurat adalah patron, yakni tolak ukur ideal bagi bangsa Israel untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hukum Taurat juga sampai kepada kita agar kita hidup dalam keteraturan Tuhan. Percayalah, dalam keterbatasan, kelemahan kita, Tuhan akan menolong dan menguatkan kita. Renungan kita pada hari ini mengingatkan kembali kepada bangsa Israel dan juga kepada kita agar kita menikmati berkat yang menjadi bagian kita, memakai dan menikmati berkat yang menjadi bagian kita yang diberikan oleh Tuhan. Kalau dalam renungan kita pada hari ini dikatakan jangan mengingini istri sesamamu. Kalau dulu istri itu merupakan aset benda bagi seorang suami yang levelnya sama dengan harta benda lainnya, yaitu hamba laki-laki atau hamba perempuan, hewan ternak dan lainnya. Itu semuanya merupakan hak milik yang tidak boleh diambil oleh orang lain tanpa izin. Kita sering membandingkan apa yang kita miliki dengan yang dimiliki oleh orang lain. Kita iri kenapa dia bisa memiliki harta yang begitu banyak, sementara yang banyak di kita mungkin hanyalah hutangnya. Mengapa dia bisa pergi jalan-jalan ke luar negeri, sementara kita keluar kota saja susah. Kita sering cemburu dan merasa tidak puas dalam hidup kita. Padahal ketidakpuasan membuat kita tidak bahagia. Ketidakpuasan itu juga yang akan memicu kita untuk berbuat dosa. Firman Tuhan disampaikan kembali kepada kita, seperti kepada bangsa Israel yang diingatkan oleh Musa sebelum mereka tiba di tanah Kanaan, agar mereka hidup mencukupkan diri dengan berkat yang diberikan Tuhan kepada mereka, dengan tidak mengingini hak milik orang lain. Seperti itu jugalah kita. Hendaklah kiranya kita mensyukuri berkat yang diberikan Tuhan kepada kita. Ketika kita mensyukuri dan mencukupkan diri dengan berkat yang kita miliki, maka kita akan bahagia. Oleh karena itu, jauhkanlah dari pikiran kita keinginan untuk memiliki hak orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus berdoa, memohon pertolongan Tuhan agar Tuhan membuka jalan pintu berkat bagi kita, sehingga apa yang kita kerjakan berhasil dan berbuah dengan baik, dan buah berkat pekerjaan kita boleh kita pakai dengan penuh sukacita. Marilah jalani hidup dengan bersyukur, cukupkan dirimu dengan apa yang diberikan Tuhan, dan percayalah Tuhan akan menambahkan berkat-Nya. Ketika kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya, kita mau dipimpin oleh Tuhan di dalam setiap pekerjaan, percayalah, ketika engkau mengandalkan Tuhan, maka apapun yang kita kerjakan pasti berhasil dengan baik. Kenapa kita sering gagal, belum berhasil dalam hidup? Mungkin kita belum dekat dengan Tuhan. Ya, mungkin kita sudah berdoa, tetapi Tuhan tahu ketulusan hati kita. Tuhan tahu kesungguhan hati kita, apa yang kita benar doakan, apa yang kita pikirkan dalam hati kita. Apakah kita benar-benar berserah kepadanya? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah mendekatkan diri kepada Tuhan. Berserulah dan teruslah berdoa kepadanya agar kita diberi kekuatan, diberi hikmat untuk mengerti setiap berkat Tuhan, mengerti setiap rencana Tuhan di dalam hidup kita. Ketika kita mengerti, maka kita akan melihat betapa besarnya dan betapa baiknya Tuhan itu. Kiranya
kasih Kristus senantiasa menyertai kita, menguatkan dan memampukan kita melakukan yang dikehendaki. Cukupkanlah dirimu dengan berkat yang kamu miliki sekarang, dan hiduplah bahagia di dalam berkat Tuhan, di dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kuatkan dan mampukan kami untuk melakukan apa yang Kau kehendaki. Kuatkan dan mampukan kami untuk selalu bersyukur atas setiap berkat-Mu. Ajari kami untuk memakai berkat-Mu dengan baik, dan pakailah kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini. Biarlah kasih-Mu menyertai kami. Hanya dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.